Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahmawati, NIM 9312121119 dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur non-litigasi. Yang pertama yaitu pengertian sengketa. Sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik berarti hal-hal yang terjadi antara dua orang atau lebih yang memperebutkan sesuatu. Pertentangan atau konflik juga diartikan sebagai suatu permasalahan yang ditimbulkan oleh suatu hal dan pelakunya lebih dari satu orang atau dua orang lebih. Orang-orang dalam konflik tersebut memiliki tujuan serta kepentingan yang sama. Karena suatu sebab atau hal menjadi pemicu suatu permasalahan yang menimbulkan konflik di antara pelaku, perorangan, atau kelompok yang kemudian hal tersebut menimbulkan hukuman antara keduanya. Sengketa pada dasarnya adalah bentuk aktualisasi dari perbedaan dan juga bentuk dari suatu pertentangan antara dua orang atau lebih. Di dalam Kamus Bahasa Inggris, konflik mempunyai dua istilah, yaitu konflik dan dispute. Kata konflik sudah digunakan dalam bahasa Indonesia, yaitu konflik. Sedangkan kata dispute dalam Kamus Bahasa Inggris mempunyai arti sengketa. Ditinjau dari maknanya, antara konflik dan sengketa itu sama, yaitu sebuah permasalahan yang terjadi di antara dua orang atau lebih, atau bisa juga antara dua kubu atau dua negara. Jadi pada intinya sengketa adalah pertentangan atau konflik antara dua pihak atau kelompok yang pemicunya antara lain perbedaan tentang suatu kepentingan atau hak milik. Biasanya pihak yang merasa dirugikan akan melakukan suatu tindakan-tindakan untuk membalas atas kerugian yang ditimpanya. Karena sengketa ini bisa menimbulkan akibat hukum dan karena perbuatan tersebut bisa dikenai sanksi untuk salah satu di antara mereka. Yang kedua yaitu pengertian non-litigasi. Litigation artinya pengadilan. Jadi non-litigasi adalah di luar pengadilan. Non-litigasi sebagai kebalikan dari litigasi adalah untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui perdamaian dan penangkalan sengketa dengan perancangan kontrak yang baik. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi adalah penyelesaian masalah hukum secara hukum dan nurani, sehingga hukum dapat dimenangkan dan nurani orang juga tunduk untuk menaati kesepakatan atau perdamaian secara sukarela tanpa ada yang merasa kalah. Jalur non-litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif. Selanjutnya yaitu membahas tentang dasar hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dasar hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat disampaikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang berbunyi semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua yaitu pasal 1851 KUH Perdata mengatakan bahwa menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis. Yang ketiga yaitu pasal 1855 KUH Perdata mengatakan bahwa setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan yang termaktub di dalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkaraan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan. Yang keempat yaitu pasal 1858 KUH Perdata mengatakan bahwa
Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan, seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan. Yang kelima yaitu alternatif penyelesaian perkara atau sengketa hanya diatur di dalam satu pasal, yakni pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang berbunyi, perkara atau sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh pihak melalui jalur alternatif. Penyelesaian perkara atau sengketa yang didasarkan pada iktikat baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri. B. Penyelesaian perkara atau sengketa atau beda pendapat melalui jalur alternatif. Penyelesaian perkara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 yang diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. C. Yaitu dalam hal perkara atau sengketa atau beda pendapat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis pihak perkara atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator. D. Apabila pihak tersebut dalam waktu paling lambat 14 hari dengan bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian perkara untuk menunjuk seorang mediator. Selanjutnya yaitu setelah menunjukkan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian perkara atau sengketa dalam waktu paling lama 7 hari, usaha mediasi harus sudah dapat dimuat. Selanjutnya, usaha penyelesaian perkara atau sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 5 dengan memegang teguh kerahasiaan dalam waktu paling lama 30 hari harus mencapai kesepakatan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh semua pihak. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dan bentuk penyelesaian non-litigasi. Penyelesaian non-litigasi di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Kekuatan hukum penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Setiap putusan hakim termasuk di dalamnya putusan arbitrase pada prinsipnya mempunyai 3 macam kekuatan. Yang pertama yaitu kekuatan mengikat, kedua kekuatan pembuktian, dan yang terakhir kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.